Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Masih semangatkah untuk belajar? Tentu masih dong ya, dan harus tetap semangat karena pada kesempatan kali ini kita akan mengenal struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, adik-adik, masih ingatkah apa itu teks eksplanasi? Ya, benar sekali. Secara bahasa, eksplanasi diambil dari bahasa Inggris, yakni explain yang berarti menjelaskan atau memaparkan. Sementara secara istilah, teks eksplanasi merupakan teks yang menerangkan terjadinya proses atau fenomena yang dirangkai secara berurutan dalam hubungan sebab akibat, serta berisi informasi yang berdasarkan fakta. Selain itu, teks eksplanasi digunakan untuk menjelaskan terjadinya fenomena alam serta fenomena sosial dan budaya. Oke adik-adik, jika tadi kita telah mengingat apa itu teks eksplanasi, sekarang kita akan mengenal lebih dekat struktur pembangun serta kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adik-adik, teks eksplanasi memiliki 3 struktur pembangun. Pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini bertujuan untuk mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Biasanya berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Di dalam identifikasi fenomena ini, penulis akan memaparkan latar belakang kejadian. Biasanya, di dalam latar belakang kejadian yang dikemukakan adalah pernyataan umum dari suatu fenomena alam, sosial, atau budaya yang dibahas. Kedua, proses kejadian. Nah, di dalam proses kejadian, penulis akan memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. Jadi, di dalam proses kejadian ini, penulis akan menyusun teks secara kronologis serta mengemukakan bagaimana penyebab dari terjadinya proses ataupun fenomena yang dibahas. Nah, struktur pembangun terakhir dari teks eksplanasi adalah ulasan. Di dalam bagian ulasan, penulis dapat membubuhkan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Misalnya, penulis mengangkat tema sosial budaya bersifat positif. Saat itu penulis menerangkan bagaimana budaya wayang kulit diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Di bagian ulasan, penulis dapat membubuhkan komentar atau penilaian berupa ajakan kepada masyarakat Indonesia agar mampu melestarikan kebudayaan wayang kulit secara terus-menerus. Oke adik-adik, jika tadi kita telah membahas struktur pembangun teks eksplanasi, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Perlu diketahui, di dalam teks eksplanasi, kaidah kebahasaan yang ditemui dapat berupa 6 kaidah kebahasaan. Pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah kata hubung yang menghubungkan antara sebab dan akibat terjadinya suatu proses atau fenomena. Konjungsi kausalitas ini bisa berupa sebab, karena, sehingga, oleh karena itu, ataupun oleh sebab itu. Kedua,
konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini membantu penulis untuk memaparkan teks eksplanasi secara berurutan atau bersifat kronologis. Konjungsi kronologis ini dapat berupa kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kemudian ketiga, keterangan waktu. Keterangan waktu ini dapat berupa pada bulan keempat, setelah 7 bulan, ke-8, ke-9, pertama, kedua, dan sebagainya. Selanjutnya, kata ganti bukan persona. Adik-adik, karena sifat teks eksplanasi yang berupa faktual, kemudian teks eksplanasi yang banyak menjelaskan bagaimana terjadinya proses ataupun fenomena, maka teks eksplanasi banyak menggunakan kata benda dalam penulisannya dan bukan persona atau non-human participant. Kata benda yang biasa digunakan menyangkut topik yang dibahas, seperti demonstrasi, banjir, gempa, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan sebagainya. Kemudian, teks eksplanasi banyak menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan kata kerja yang identik dengan imbuhan ter ataupun imbuhan di, kemudian imbuhan di kan, seperti terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Kaidah kebahasaan terakhir dari teks eksplanasi adalah penggunaan kata teknis atau peristilahan. Kata teknis atau peristilahan yang digunakan biasanya berkaitan dengan topik yang diangkat. Misalnya, topik yang diangkat ialah kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal mahasiswa. Nah, istilah-istilah yang akan muncul biasanya berupa mahasiswa, Mendikbud, Ditjendikti, kampus, ataupun uang kuliah tunggal. Oke adik-adik, jika tadi kita telah mengenal apa saja struktur pembangun teks eksplanasi serta kaidah kebahasaan teks eksplanasi, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi struktur pembangun serta kaidah kebahasaan teks eksplanasi dari salah satu teks eksplanasi yang berjudul Proses Terjadinya Pelangi. Yuk kita bahas bersama. Oke adik-adik, pada paragraf berikut, struktur pembangun yang kita temukan berupa identifikasi fenomena yang bersifat pernyataan umum. Di sini, penulis memaparkan pernyataan umum atau gambaran umum mengenai pelangi yang berbunyi, pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kita temukan berupa 1. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ditandai dengan warna coklat muda. Di sini dapat kita temukan adanya penggunaan konjungsi kausalitas berupa karena. Kemudian ditemukan pula penggunaan kata ganti berupa kata benda. Penggunaan kata ganti atau kata benda di sini ditandai dengan warna merah.
Di sini dapat kita temukan beberapa kata benda, yakni pelangi, cahaya, dan langit. Dan terakhir, terdapat penggunaan kata teknis atau peristilahan. Di sini kita dapat temukan beberapa kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yakni optik, meteorologi, serta cakrawala. Pada paragraf berikut ini, struktur yang dimuat berupa proses kejadian yang bersifat kausalitas atau sebab akibat. Di sini penulis memaparkan bagaimana proses terjadinya pelangi yang berbunyi, terdapat 4 siklus yang dapat membentuk pelangi. Pertama, pembiasan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan dan membuat warna-warna tadi berpisah dengan sendirinya. Di dalam paragraf ini dapat kita temukan beberapa penggunaan kaidah kebahasaan, yakni pertama, keterangan waktu yang ditandai dengan warna kuning tua, yakni pertama, kedua, dan sebagainya. Kemudian kata kerja pasif. Di sini dapat kita temukan beberapa bentuk kata kerja pasif berupa dibelokkan, kemudian dibiaskan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita dapat menemukan kata teknis atau peristilahan. Di sini kata teknis atau peristilahan ditandai dengan warna biru tua, yakni siklus, pembiasan, dan medium. Kemudian kita temukan pula penggunaan kata benda, yakni atmosfer. Pada paragraf berikut, struktur yang dimuat masih berupa proses kejadian yang memaparkan bagaimana proses terjadinya pelangi. Kita baca sedikit. Ketiga, pembelokan cahaya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama, sehingga membuat warna pelangi menjadi semakin indah. Keempat, terbentuklah warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu, sedangkan untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Beberapa penggunaan kaidah kebahasaan yang kita temukan antara lain, pertama, keterangan waktu berupa ketiga dan keempat. Kemudian adanya penggunaan kata kerja pasif, yakni berupa terbentuklah, dibelokkan, terlihat, dan disebabkan. Penggunaan kata kerja pasif di sini ditandai dengan warna hijau. Kemudian terdapat kata teknis atau peristilahan. Di sini ditemukan penggunaan kata teknis atau peristilahan yang bersangkutan dengan topik yang dibahas, yakni geometri dan penguraian. Oke adik-adik, pada paragraf berikut, struktur yang dimuat berupa ulasan atau komentar yang sifatnya argumentatif, yakni berasal dari penulis. Kita akan membaca sedikit. Pelangi hanya bisa kita jumpai ketika hujan berbarengan dengan matahari bersinar, namun dari sisi yang berlawanan dengan kita.
kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari berada di belakang kita. Maka kita dan pusat busur pelangi harus berada di satu garis lurus. Jadi, di sini penulis memberitahu bahwa pelangi hanya bisa kita saksikan ketika hujan sedang turun atau hujan sudah reda, seperti itu. Dengan syarat kita harus melihatnya dari sisi yang berlawanan, yakni kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari berada di belakang kita. Kemudian ditemukan beberapa penggunaan kaidah kebahasaan. Pertama, keterangan waktu. Kedua, kata ganti benda yang ditandai dengan warna merah, yakni pelangi dan matahari. Kemudian terakhir adalah kata teknis atau peristilahan yang ditandai dengan warna biru tua. Di sini kita temukan adanya penggunaan kata teknis pusat busur.